Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kamu mendengarkan What's Trending bersama saya, Lea Baneza. Masyarakat tengah menyoroti kasus kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 10 tahun nih di Kecamatan Lowowau, Nia Selatan. Anak ini diduga dianiaya kerabatnya dan dipaksa tidur di kandang ayam. Kapolres Ferry Mulyana Sunaria mengatakan kepolisian ini tengah menyelidiki kasus dan memeriksa keluarga korban. Satu tersangka yang sudah ditetapkan adalah tante korban. Jadi anak ini tuh dititipkan ke kakeknya oleh orang tuanya yang bercerai dan merantau. Namun kakek ini menitipkan anak tersebut kepada om dan tantenya. Selama bertahun-tahun anak tersebut diduga mengalami kekerasan hingga kakinya patah dan bengkok. Kasus ini kemudian viral di media sosial hingga memicu reaksi netizen yang mempertanyakan mengapa orang sekitarnya ini tidak ada yang melapor. Saking viralnya dan mendapatkan atensi warganet, pejabat Gubernur Sumatera Utara Sumut Agus Fatoni menerjunkan tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Tim ini terdiri dari dinas dan instansi terkait, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumut, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Agus Fatoni juga meminta seluruh masyarakat aktif melindungi korban dan aktif melaporkan kasus kekerasan anak. Soal ini kita mau obrolkan lebih lanjut, tapi kita dengerin dulu ya komen warga Plus 62. At in XX, ketika dianiaya dan gak bisa jalan, tetangganya kemana? At Yos XX, ya ampun bertahun-tahun kemana orang-orang di sekitarnya? At Sri XX, kemana kades dan masyarakatnya selama ini? At Fem XX, kenapa tetangga tutup mata, gak lapor aparat setempat? At Kia XX, yang aneh tetangga sekitar, masa sih bocah disiksa gak kedengeran ceritanya? Gusti gak kebayang itu mental si adek. At Mar XX, kasian banget, kenapa gak sejak awal kasusnya dilaporkan ke pihak berwajib? At Man XX, tetangganya masa gak ada yang peduli dan tak tahu sih? At Zak XX, miris, gak ada yang ngelaporin. Soal kondisi korban dan gimana pendampingan ke depannya, kita mau obrolin bareng Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Diah Puspitarini. Ibu, aku mau tanya terkait dengan kondisi anak gitu Ibu yang mengalami kekerasan di Nia Selatan itu seperti apa sih Bu, mungkin dari pantauan dari KPAI sendiri? Ya, jadi memang sejak anak ini berusia 3 tahun itu memang sudah tinggal orang tuanya. Dan kemudian memang sejak umur usia 3 tahun itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda ada tulang yang tidak sempurna. Ya mungkin karena kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi saat itu masih di sebelah kanan. Nah, sebelah tangan ya. Nah, kemudian si anak ini kan hidup dengan pamannya. Kemudian dengan keluarga besar ya secara otomatis. Nah, maka lebih sering mendapatkan perlakuan seperti itu sehingga tumbuh kembang anak ini tidak bisa optimal. Kalau melihat kan memang secara fisik lebih kecil ya daripada anak seusia anak tersebut 10 tahun. Tetapi ya itu terjadi karena mendapatkan perlakuan kekerasan bertubi-tubi. Dan sehingga kondisi tumbuh kembang anak, tulang, kemudian otak secara tidak langsung pun juga tidak bisa maksimal. Nah, kemudian kami KPAI sudah resmi mendapatkan disposisi dari Ketua KPAI ya. Jadi ada laporan resmi yang bukan pengaduan datang langsung tapi nge-tag di media sosial KPAI sehingga kami akan lebih intens untuk mengawal kasus ini. Sebelumnya juga sudah berkoordinasi terutama dengan DP3 dengan terkait kondisi anak dan kami juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku segera ditahan. Dan ini kan sudah ya, ternyata pamannya juga sudah ditahan. Hanya saja yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana rehabilitasi anak. Dan anak ini nanti akan hidup dengan siapa, ya kan? Kalau kami menyarankan memang mencari tahu orang tuanya.
terlebih dahulu. Tetapi kan informasi yang kami dapatkan orang tuanya kan bekerja ya Mbak di luar negeri ya. Merantau. Sehingga kan tidak, ya merantau dan memang tidak bisa langsung pulang. Tetapi untuk mencari tahu di mana letak orang tua itu juga perlu penting karena ini kaitannya dengan tanggung jawab orang tua sebagai ayah dan ibu kandung ya, ayah dan ibu kandung yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak. Dan awal mula dari kekerasan terjadi karena perilaku orang tuanya. Nah, kalau ini termasuk kategori apa? Ini termasuk kategori child abuse and neglect. Jadi, kekerasan pada anak yang juga disertai dengan penelantaran. Oke. Nah, Bu, itu kan tadi Ibu mengatakan bahwa ini ada mulanya gitu ya Bu, pada saat 3 tahun itu udah ada kecacatan gitu ya karena perilaku atau dugaan kekerasan dari orang tuanya. Nah, mungkin ke depannya ketika orang tuanya dicari, pendampingannya tuh seperti apa Bu? Karena kan jangan sampai anak ini jadi korban lagi gitu ya Bu ya. Baru tadi siang kami berdiskusi panjang Mbak. Jadi satu memang pengasuhan utama adalah orang tua. Tetapi ketika orang tua berhalangan itu bisa dilakukan oleh keluarga besar. Nah, keluarga besar dalam hal ini pamannya, ternyata kakek nenek juga masih diperiksa. Apakah mereka juga mendiamkan bahwa pernah terjadi dan melihat kekerasan pada anak tapi hanya diam saja? Kan itu sama saja juga mengiyakan, Mbak. Nah, itu kami meminta dari Dinas Sosial untuk menjangkau. DP3 juga menjangkau serta aparat penegak hukum sejauh mana keluarga besar itu siap. Nah, kalau ternyata dari keluarga besar pun juga tidak memungkinkan, maka ya alternatif terakhir anak ini menjadi anak negara. Anak negara dalam artian ya menjadi pelindungan pengasuhan dari negara yang diberikan kepada pengasuhan alternatif ketiga gitu. Nah, itu tetapi sebenarnya itu gambaran paling pahit ya terhadap kasus ini. Hanya saja itu perlu kita wacanakan agar tidak hanya asal ke keluarga besar, tapi keluarga besarnya ini mampu tidak. Jangan sampai anak nanti diasuh oleh pengasuhan keluarga besar, namun justru mendapatkan perlakuan kasar yang lebih. Nah, itu kan kita tidak harapkan itu ya Mbak. Itu yang satu. Yang kedua, kami meminta memang ada rehabilitasi medis. Maka kemungkinan hari Selasa Mbak kami case conference, karena kalau untuk datang langsung ke tempat, kami juga sedang menghemat ini ya ada peraturan presiden dan lain sebagainya, tapi kita optimalkan lewat koordinasi via online dan juga case conference yang mungkin nanti akan melibatkan berbagai stakeholder di hari Selasa yang nanti juga kami akan laporkan kepada Komisi 8 itu besok hari Senin. Gitu. Ketika kami juga RDP akan kami sisipkan tentang laporan kondisi anak di Nias. Gitu Mbak. Oke. Bu, ini kan kalau bisa dikatakan dari anak 3 tahun sekarang tuh 10 tahun berarti kan 7 tahun ya. Nah, ini kenapa sih Bu baru ada penindakan itu sekarang? Apakah memang tidak pernah ada laporan atau ada benar nggak sih Bu dugaan pembiaran gitu? Saya kira pembiaran Mbak. Memang itu pertanyaan saya juga yang muncul ya. Kenapa kok keluarganya tidak ada yang melaporkan? Nah, ternyata mereka juga bagaimana mau melaporkan? Warga mau melaporkan, masyarakat mau melaporkan karena keluarga besar Mbak di situ. Nah, sehingga kan kayak keluarganya aja tidak masalah kok, berarti ya udah nggak apa-apa. Tetapi kemudian kan kemarin ada tindakan dari aparat, kemudian juga perangkat desa ya yang akhirnya terus membawa anak ini untuk segera diperiksa dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga karena ada yang berani pada akhirnya untuk memviralkan atau menginformasikan kepada masyarakat umum. Saya yakin kalau tidak melalui media sosial pun juga mungkin nggak berani untuk lapor langsung juga gitu. Nah, yang kedua, memang kami punya catatan khusus Mbak di daerah tersebut ya. Tahun yang lalu juga kami ada kasus yang kami tuntaskan di KPAI pusat karena memang tidak selesai di KPAI juga terkait dengan kekerasan. Nah, sehingga memang kami khawatir jangan-jangan pendiaman ini terjadi karena ya sudah mungkin cara mendidik setiap keluarga berbeda dan barangkali kekerasan itu yang terbaik. Nah, kami khawatir itu menjadi sebuah budaya atau habituasi yang lama-lama ya turun-temurun gitu kan Mbak. Maka kami sangat berharap siapapun dan di daerah manapun kalau melihat hal seperti ini jangan diam gitu Mbak.
Oke, berarti kalau aku boleh simpulin sedikit, sebenarnya ketika kasus kekerasan anak terjadi, ini tuh tanggung jawab kita bersama gitu ya Bu, sebagai masyarakat, apalagi kalau kita mengetahui ada kasus itu ya. Jadi harus Iya, menyelamatkan anak itu, harus melaporkan kasusnya gitu ya. betul sekali, dan itu ada dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Tanggung jawab perlindungan anak pada siapa? Satu, anak sendiri, karena anak yang sudah, terutama anak yang sudah dewasa, sudah balik ya. Yang kedua, tanggung jawab pada keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab pada masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab pada negara. Jadi masyarakat itu punya andil gitu dalam hal ini, termasuk keluarga. Kalau ketiga hal ini membiarkan, ya siapa kemudian yang akan melindungi anak-anak gitu, Mbak. Oke, baik Bu, tapi kalau misalnya dari sisi penegakan hukumnya Bu, kira-kira ini penindakan terhadap pelakunya gimana Bu? Ini kan pelakunya kerabat ya Bu ya? Iya, enggak, justru malah kalau kerabat, pelakunya kerabat itu malah ada tambahan hukuman, Mbak. Nah, jadi kalau kami menyampaikan kepada aparat penegak hukum, satu, ini jelas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C Junto 80 tentang kekerasan fisik anak. Kemudian juga ada pelanggaran terhadap penelantaran anak di pasal 77 kalau tidak 78. Nah, dua pasal sekaligus. Itu juga pelanggaran pada PKDRT. Ya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian yang ketiga jelas ini pelanggaran terhadap KUHP. Nah, jadi kalau kami sih berharap ya hukuman seberat-beratnya. Kalau misalnya harus mencari tahu orang tuanya, ya saya kira itu harus Mbak. Justru kalau memang betul orang tuanya melakukan itu sejak awal, ya harus bisa diproses hukum, sama saja gitu. Oke. Ini demi nasib anak-anak Indonesia di masa yang akan datang, agar orang tua tidak semena-mena. Cuma diproses saya kira ya, karena saksi-saksi juga kan orang tua ini. Nah, apakah nanti ditetapkan tersangka dan lain sebagainya, kan kita percayakan pada aparat penegak hukum untuk memproses ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A. Anak harus proses anak yang mendapatkan perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan, itu prosesnya harus cepat gitu. Itu Mbak. Oke, baik. Ibu Dia, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Oke, terima kasih. Iya. Sukses selalu Oke, Ibu. makasih Mbak. Sama-sama Iya. ya. Oke. Apa peran masyarakat di kasus kekerasan anak dan apakah mereka cukup peka untuk melakukan aksi perlindungan anak dan melaporkan kasus kekerasan? Kita obrolin bareng Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari. Halo Mbak Lisda. Iya Mbak. Mbak, pertama mungkin aku mau minta tanggapannya kali ya soal kasus kekerasan terhadap anak nih di Nia Selatan. Ini kan yang sampai menyebabkan kecatatan ya. Anak-anak yang usianya lebih dini di bawah 5 tahun itu kerentanannya untuk mengalami kekerasan tuh tentu saja lebih rentan dibandingkan usia yang lebih tinggi ya, karena anak-anak yang masih usia 5 tahun ke bawah tuh dia kan pertama dia secara fisik dia masih belum bisa mempertahankan diri, kedua juga dia masih punya keterbatasan untuk mengkomunikasikan pengalaman atau apa yang dia alami gitu kan. Dia sangat rentan karena memang kondisi fisik dia yang masih berkembang, keterbatasan dia mengekspresikan atau mengkomunikasikan apa yang dia lakukan. Dibandingkan dengan yang misalnya sudah usia sekolah. Kalau usia sekolah kan dia bertemu dengan guru di sekolah gitu kan, bertemu dengan temannya sehingga bisa saja itu terkomunikasikan. Nah, jadi memang anak-anak yang usia balita itu jauh lebih rentan. Tapi sama saja sih kerentanannya, tapi kalau dilihat dari usianya anak-anak ini lebih rentan, itu satu. Kedua, bahwa kalau anak mengalami kekerasan itu memang banyak data menunjukkan pelakunya justru orang-orang terdekat. Oke. Jadi biasanya karena orang yang terdekat itu yang berinteraksi lebih banyak kepada anak-anak. Apalagi anak-anak usia di 5 tahun ya. Kalau udah usia sekolah, maka pelaku kekerasannya akan bertambah kan, teman sekolahnya dibully kan gitu kan. Nah, kalau anak-anak yang masih belum sekolah, itu keluarga intinya itu punya potensi yang tinggi untuk melakukan kekerasan. Kan anak-anak itu Mbak, dia masih belajar bagaimana mengekspresikan keinginannya, kemauannya yang kadang-kadang nggak dipahami oleh orang dewasa. Atau dia juga agak sulit memahami apa yang diinginkan orang dewasa. Nah, ini juga faktor yang membuat kita harus memahami bahwa betapa anak-anak itu sangat rentan.
Mbak, ini kan kasus kekerasannya terjadi di dalam keluarga gitu ya, dan Iya. kan kedua orang tuanya tuh tidak ada gitu, dia diasuh oleh kerabat gitu. Apakah mungkin ini jadi pemicunya, dan apakah memang kesadaran masyarakat di sekitar untuk melaporkan kasus kekerasan ini belum terbentuk gitu Mbak di masyarakat? Kalau saya konteks Nias Selatan, Mbak, saya pernah ke Nias ya. Saya dulu waktu masa berapa tahun yang lalu tuh saya ada project di Nias. Ya memang sebenarnya kekerabatannya sangat kuat ya, sangat erat ya. Tapi balik lagi tadi kan kejadiannya itu di balik pintu kan. Dia domestik, dia nggak diketahui oleh semua orang. Kekerasan yang terjadi secara domestik kadang-kadang orang luar kalau mau ikut campur tuh masih ada kekhawatiran dianggap ikut campur. Ini kan urusan keluarga, itu masih terjadi seperti itu. Makanya sebenarnya yang harus kita bangun kesadaran adalah bahwa yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak kan bukan cuma keluarga inti ya, tapi juga keluarga, lingkungan, komunitasnya juga punya tanggung jawab. Tetangganya, RT-nya itu punya tanggung jawab. Nah, kesadaran itu yang masih belum semua masyarakat menyadarinya karena dianggap itu urusan domestik. Nah, sebenarnya semakin masyarakat terliterasi perlindungan anaknya semakin baik, itu akan menumbuhkan kesadaran dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa kasus yang saya tahu tidak menjadi berkepanjangan karena misalnya kepekaan tetangganya ketika mendengar suara anak nangis, kemudian dia merasa terpanggil gitu kan untuk menanyakan ada apa gitu. Jadi kemudian itu tidak berkelanjutan. Tapi kalau sebuah lingkungan atau sebuah komunitas yang dianggap kalau masyarakat datang terus bertanya itu dianggap menyampuri urusan rumah tangga, itu menjadi penghalang. Jadi budaya kita juga belum, saya nggak bisa budaya secara keseluruhannya, tapi di beberapa tempat yang literasi perlindungan anaknya, tanggung jawab masyarakat komunitas kepada anaknya itu masih rendah, belum cukup baik. Tentu saja ini membuat anak-anak kita nggak terlindungi. Padahal konsep perlindungan anak itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu mulai dari yang kecil, keluarga inti, keluarga besar, lingkungan tetangganya, bahkan pemerintah dan negara itu bertanggung jawab. Nah, konsep itu nggak semua difahami. Karena orang masih menganggap ini urusan rumah tangga, urusan domestik. Mbak, tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin penyebab, apakah memang kondisi orang tua yang tidak ada dan dititipkan ini menjadi pemicunya, dan mungkin banyak kasus-kasus serupa di Indonesia gitu? Mbak, kalau bilang karena nggak ada orang tuanya, terus terjadi kekerasan, banyak juga yang orang tua sendiri menjadi pelaku kekerasan kan. Nah, Apa penyebabnya, pemicunya itu saya kira itu sangat random ya, artinya orang tua yang punya anak malah orang tuanya pelaku. Kemarin kan ada laporan itu usia remaja yang dia oleh orang tuanya dikurung, nggak boleh kemana-mana. Terus akhirnya kita bisa dapat akses, tapi nggak kita langsung ke sana, tapi keluarga yang lainnya, tantenya yang menyelamatkan dia, misalnya gitu kan. Jadi apakah penyebabnya karena dia diasuh oleh kakeknya kemudian dia mengalami kekerasan? Nggak juga jaminan, karena banyak juga kasus yang orang tuanya yang menjadi penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya apa, tentu kita harus cek dengan pasti. Tapi beberapa misalnya Mbak, penyebabnya dari berbagai pengalaman misalnya adalah pola parenting, literasi kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh yang masih menganggap bahwa mendidik anak itu dengan memarahi, dengan memukul, kan gitu. Itu kan masih juga jadi masih juga banyak dilakukan kan. Bagaimana kita pola asuh yang kita berikan kepada anak, menganggap bahwa dengan cara memukul, memarahi adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak. Itu satu. Yang kedua, jadi orang tua itu banyak tekanan kan, Mbak. Banyak sekali faktor ekonomi juga, tekanan yang didapatkan oleh orang tuanya. Tapi kalau misalnya seorang anak mendapatkan kekerasan gitu ya, ini semestinya nih tanggung jawab siapa sih anak itu? Kalau kita tahu sendiri kan masyarakat kita mungkin ada yang belum terliterasi, kalau meskipun kita bukan orang tuanya atau kerabatnya, kita juga harus menerapkan prinsip perlindungan terhadap anak dan bisa melaporkan kasusnya gitu ya. Nah, ini gimana nih? Siapa yang bertanggung jawab tadi, Mbak? Anak itu di tengah, dia dikelilingi oleh keluarga inti. Maka orang yang pertama bertanggung jawab adalah keluarga inti. Keluarga inti itu bapak, ibu, atau dalam hal ini nenek kakek gitu kan. Tapi bisa nenek kakek itu adalah keluarga besar. Jadi kalau keluarga besar, kemudian di luar keluarga besar nenek kakeknya itu adalah lingkungannya, komunitasnya, RT-nya, tetangganya, sekolahnya. Di luar itu ada negara yang harus melakukan. Kalau pelakunya adalah keluarga inti, makanya
yang harus melakukan penyelamatan, perlindungan adalah tanggung jawab orang tua, tapi ternyata orang tua kan pelakunya gitu kan. Maka keluarga besarnya harus mengambil peran bertanggung jawab. Kalau nggak bisa maka komunitasnya. Kalau komunitasnya nggak bisa maka negara. Kasus di Nias ini gitu ya. Kira-kira pendampingan korban ke depannya dan anak ini mungkin harus diasuh ke siapa, itu harusnya seperti apa sih Bu kalau melihat kondisi ini? Dinas terkait itu kalau di daerah itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu biasanya ada yang namanya P2TP ya. Dia ada lagi Satgas atau apa sih yang dia bertugas khusus untuk melakukan perlindungan anak. Nah, biasanya itu mereka P2TP2 itu biasanya mereka punya program bagaimana mengatasi atau bagaimana melindungi anak-anak kasus kekerasan. Jadi biasanya mereka bisa membantu atau menolong kalau diperlukan. Itu ada ada program biasanya kalau di Jakarta itu ada rumah sakit tertentu yang dia menyediakan layanan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu ada kalau di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Nias ada. Tapi itu biasanya menjadi tugas atau menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini negara hadirnya itu seperti itu. Nah, nanti siapa dia yang ngasuh? Apakah dia dikembalikan ke keluarganya atau dia harus pengasuhannya ada pengasuhan alternatif istilahnya ya. Pengasuhan alternatif itu bisa jadi di panti ditaruhnya atau orang tua angkat yang lainnya. Nah, itu biasanya itu dalam proses di situ. Jadi biasanya P2TP2 itu selain membantu atau melindungi anak, dia harus dilindungi, didampingi, kesehatan dan segala macam, ya dia harus memastikan bahwa dia harus diasuh di keluarga yang tepat. Jadi kalau misalnya keluarga intinya lagi atau keluarga besarnya, ya di keluarga besar yang dia sudah diedukasi, dia sudah diberi pemahaman sehingga itu tidak terulang kembali, atau dicarikan keluarga alternatif. Nah, tapi biasanya Mbak, kasus-kasus seperti ini untuk di Indonesia itu keluarga besar itu biasanya kan bisa ikut berpartisipasi ya. Jadi ini sangat kasuistik banget sebenarnya. Ada yang kemudian akhirnya tantenya yang lain yang handle, atau ada dalam beberapa kasus dia harus diasuh oleh keluarga alternatif lainnya, misalnya seperti itu. Jadi setahu saya sebenarnya karena kita sudah punya undang-undang perlindungan anak, mekanisme itu sebenarnya harusnya sudah jalan. Harusnya gitu kan ya. Karena sudah ada mekanisme yang sudah dibangun oleh kementerian, oleh dinas PP, oleh kalau kayak di Depok tuh ada Satgas Perlindungan Anak gitu kan sampai tingkat RT, itu biasanya jalan gitu Mbak. Oke, baik. Mbak Lisda, terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya. Oke. Sehat selalu Makasih Mbak. sama-sama. Sukses. Ya. Newsbeat. Terowongan peninggalan Perang Dunia Kedua di bawah stasiun Chancery Lane, High Holborn, London akan dihidupkan kembali sebagai destinasi wisata. Awalnya, terowongan ini dibangun pada tahun 1940-an sebagai tempat perlindungan dari serangan udara Jerman. Pada tahun 1950-an, terowongan ini juga berfungsi sebagai Kingsway Telephone Exchange yang digunakan untuk pertukaran komunikasi internal selama Perang Dingin, termasuk hotline yang menghubungkan langsung pemimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet. Adapun rencana untuk menghidupkan kembali terowongan ini diperkirakan mencapai $268 juta atau setara 4,3 triliun rupiah. Terowongan dengan panjang lebih dari 1 km dan kedalaman sekitar 40 meter ini ditargetkan dibuka untuk wisatawan pada 2027. Alibaba Group meluncurkan model kecerdasan buatan AI terbaru Qwen 2.5 bertepatan pada tahun baru Imlek. Model ini diklaim melampaui pesaingnya yaitu DeepSeek V3 dan GPT-4. Peluncurannya diharapkan bisa mengikuti keberhasilan DeepSeek yang menggebrak industri teknologi dengan biaya pengembangan rendah dan harga yang sangat murah. Sebelumnya, DeepSeek mendorong Alibaba untuk menurunkan harga model AI-nya hingga 97%. Keberhasilan DeepSeek telah mempercepat inovasi di perusahaan teknologi Cina seperti ByteDance, Baidu, dan Tencent. Pesawat Air Busan jenis Airbus A321 yang terbakar di Bandara Internasional Gimhae, Busan pada Selasa 28 Januari malam diduga akibat baterai portable penumpang yang tertekan di rak penyimpanan kabin. Meski begitu, investigasi penyebab kebakaran masih berlangsung. Kebakaran dimulai saat asap hitam muncul dari kompartemen atas bagian belakang pesawat. Evakuasi penumpang segera dilakukan lewat pintu darurat dibantu pramugari. Ada 7 korban luka-luka imbas musibah ini. Total sebanyak 176 orang dievakuasi termasuk 7 pramugari serta staf maskapai lain. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia kita mulai dari Pasuruan, Jawa Timur. Seorang warga Pasuruan, Kario, menemukan ribuan koin kuno saat menanam kubis di ladangnya. Koin-koin itu yang diduga merupakan mata uang Tiongkok kuno berbahan tembaga, memiliki huruf Tiongkok dan lubang segi 4 di tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan bersama tim ahli dari Balai Pelestarian Kebudayaan akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan asal-usul dan nilai sejarah koin tersebut. Kario diminta menjaga temuan ini hingga penelitian selesai. Kita mampir ke Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait penembakan 5 warga negara Indonesia WNI oleh Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia APMM di perairan Tanjung Ru, Selangor. Salah satu korban, Muhammad Hanafiah, warga Gampong Alu Bugeng, Aceh Timur, saat ini dirawat di rumah sakit di Malaysia. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memastikan korban mendapat perawatan yang layak dan mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk menyelidiki insiden ini secara mendalam. Pemkab juga memberikan dukungan kepada keluarga korban di Aceh Timur. Keluarga mengetahui kejadian itu setelah melihat siaran televisi Malaysia yang menunjukkan korban sedang dirawat di sana. Terakhir mampir ke Gorontalo. Sebanyak 20 orang ditangkap Polda Gorontalo terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Penangkapan ini dilakukan setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut. Kombes Pol Yos Guntur Yunifauri Susanto mengonfirmasi bahwa semua pelaku telah diamankan dan proses penyidikan sedang berlangsung. Kasus ini bermula ketika seorang gadis berusia 15 tahun keluar malam dengan izin ayahnya meski ibunya melarang. Keesokan harinya, keluarga menemukan korban di lapangan Padebuolo, Kota Gorontalo yang diduga telah mengalami kekerasan seksual. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pihak kepolisian juga memberikan dukungan psikologis kepada korban untuk membantu pemulihan trauma yang dialaminya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and be happy. Bye-bye.